Oke, selamat siang Pak Rio dan selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman di YouTube dan juga di Universitas Petra yang akan menikmati diskusi kita. Malam di sini di sana siang ya Pak ya, di sini malam. Iya. Malam atau siang ini kita akan diskusi antara Surabaya dan Dubai. Eh, kita akan diskusi mata kuliah saya berjudul atau nama saya Gunawan atau Gunte. Mata kuliah kami namanya desain inklusi ya. Jadi desain yang memperhatikan disabilitas gitu ya atau difabel. Nah, jadi sebenarnya kami memprioritaskan desain kami untuk rekan-rekan atau memperhatikan rekan-rekan disabilitas dan orang lansia gitu ya, aslinya itu. Cuman tahun ini kami dapat Teaching Innovation Grant dari internal kami, dari Petra, dari ELTC gitu. Jadi kami dapat grant dan kami bertugas untuk mengundang dosen tamu dari luar gitu ya. Nah, malam hari ini atau siang hari ini kita dapat tamu Pak Satrio Derajat, Design and Development dari EMAR ya, United Arab Emirates ya. Wah, ini Pak Rio ini dulu teman S2 ini. Tapi di tapi Singapura sudah dulu. 17 tahun pengalaman dengan 14 tahun experience di Dubai dan kontribusinya di proyek-proyek skala besar dan skala urban planning ya, mixed use, mega malls, office rental, residensial. Juga pemusik juga ya, ternyata suka main musik ya. Jadi Iya, luar biasa. ada Mungkin hobi. saya nggak berpanjang-panjang ini biar nanti diceritakan sendiri bagaimana pengalamannya di MR, di Jacobs dan konsultan-konsultan. Wah, Parsons, Nor, wow. Saya nggak bisa sebutin satu-satu. Nanti kalau sebutin satu-satu bisa bisa kita fokus ke cerita AI-nya ya, mungkin gitu ya Pak ya. Mungkin ada sedikit perkenalan Pak dari Bapak mungkin. Ya, boleh. Saya biasa dipanggil Rio, panggilnya Rio aja. Mm-mm. Seperti kata Gunte, Pak Gun dulu kita di Singapura tahun udah lama banget, 17 tahun yang lalu. 2006. 2006, lama banget. Iya, 2006. Terus ya setelah itu saya sempat ke UGM sebentar, terus langsung ke Dubai Dubai ya. 2010. Dulu kerja sebagai desain arsitek di DP Architects. Kemudian sejak itu setiap 2-3 tahun kita mengejar Ya, proyek atau oke. cari perusahaan yang lebih menarik proyeknya. Jadi lompat-lompat Siap. gitu. Sampai akhirnya sekarang saya sebagai design manager di IMAR, which is IMAR itu perusahaan developer ya di UAE, di Oh, Middle jadi East. bukan di konsultannya, tapi sudah pindah ke developernya ya? Iya, ini sejak awal tahun ini saya Oh, baru keren, keren, keren. 5 bulan ini gabung ke developer IMAR. Oke. Tetap sebagai arsitek juga reviewing Oh, tetap arsitek desain. tapi di developer ya? Oke, Iya, oke. iya, yang mengelola, Ya. manage desainnya, layout dan fasad Hmm. segala macam. Um, Terus ya itu perkenalan awal. Mungkin itu dulu. Mungkin saya sambung lagi ya, mungkin biar kita nggak terlalu panjang juga sih supaya kasihan Pak Rio harus ini ya, tugas berikutnya nanti. Mungkin ini langsung aja Pak, pertanyaan yang tadi kemarin kan saya sudah kirim juga sih sebenarnya. Cuman intinya gini, apakah mungkin AI itu membantu rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan arsitek muda itu mencari ide atau visualisasi ide dengan lebih cepat gitu ya, atau dengan apa ya, menarik gitu. Mungkin bisa diceritakan nggak, yang Bapak kan punya pengalaman beberapa AI untuk mencari ide atau mencari visual ya, visualisasi. Ya, mungkin gitu sih Pak. Iya, iya, mungkin bagi saya ada dua kategori lah AI image. Ya, yang pertama kategori mereka yang untuk rendering, yang kedua Oke. untuk cari-cari ide gitu. Oh, oke. Sebenarnya banyak, bisa dua-duanya gitu, cuma ya kita sih sebenarnya mencari kualitas yang internasional profesional gitu ya. Itu Hmm, nggak ada yang benar-benar semuanya is the best.
app gitu AI. Karena sekarang udah banyak banget sekarang. Setiap bulan tuh kayak muncul baru. Ada yang baru muncul kemarin ini plugin AI untuk SketchUp. Saya belum coba itu seperti apa. Cuma pada dasarnya sih dari kualitasnya apa sama gitu levelnya. Yang kalau yang versi pertama untuk rendering mungkin untuk bagi mahasiswa atau level awal gitu untuk mencari tugas atau apa itu sudah udah cukup bagus banget gitu. Jadi kita bisa ada banyak sekarang yang kita bisa upload sketsa kita, terus kita mau render versi apa nanti muncul gitu kan. Oke. Itu Kalau boleh yang tahu Pak kita namanya? pernah pakai LookX di kantor yang lama kita pakai LookX namanya. Oh, LookX ya. LookX itu yang kualitasnya paling bisa dikontrol karena di LookX itu kita bisa ada ini istilahnya model training. Jadi kita mentrain AI-nya ini dengan kita feed dia beberapa image yang kita inginkan. Misalnya kualitas rendering kita upload 50-60 image. Nah, nanti kita upload sketsa kita, nanti LookX akan mempelajari apa yang telah kita feed ke dia nanti mirip itu gitu. Jadi misalnya jadi misalnya kita udah tahu nih pengen fasadnya misalnya warnanya putih, full glazing misalnya kacanya penuh gitu. Semana nanti kita bisa masukkan model itu, terus kita kasih sketsa kita nanti akan muncul gitu. Dan itu Sorry, yang paling tapi bagus sih. ini berbayar ya tapi ya ini ya. Profesional tapi berbayar ya. Itu enggak, LookX kita dapat kredit gratis. Sekian kredit gitu. Ya untuk mungkin login dulu terus buat ya 10 bisa kali render gitu, ya. tapi setelah itu nanti kita harus beli kredit untuk tambah lagi untuk bisa Jadi bisa lagi gitu. coba dulu ya mungkin maksudnya, tapi setelah itu mentok harus bayar gitu ya. Iya. Di kreditnya bayar. Nah, It's okay. itu kalau render itu meskipun ini kita udah maksudnya yang paling bagus menurut kita kualitasnya LookX itu ya, itu tetap pada akhirnya tetap ada orang khusus di kantor yang bidang visualization yang dia men-touch up di Photoshop gitu. Jadi nggak bisa 100% benar gitu kan. Jadi mungkin ada yang kurang atau ada yang miring atau mungkin ada orang yang berkaki 3 kadang yang begitu masa-masa kecil itu akhirnya 15% terakhir itu harus di touch up oleh harus manusia tetap ahli 3D, ahli visualization. Itu yang kategori pertama ya. Nah, yang kategori kedua ini yang sering saya pakai di bidang saya sekarang itu aku pakai Midjourney. Jadi Midjourney itu lebih pada pencarian ide gitu. Jadi kita misalnya kita pengen ide clubhouse atau gym dengan material stone di golf course misalnya. Modern minimalis kita ketik itu kan, architectural rendering modern minimalis golf gym clubhouse golf. Nah, kita ketik nanti Midjourney bakal menunjukkan beberapa desain sesuai dengan prompt kita, dan Midjourney ini kualitasnya bagus banget, fotorealistik sekali gitu. Jadi kalau kita saja architectural fotografi di depannya gitu, itu benar-benar realistik gitu. Dan ini nah masalahnya ini Midjourney ini kita tidak bisa mengkontrol, ya yang pertama bayar itu juga, tapi kita tidak bisa mengontrol precise desainnya. Jadi seandainya kita udah punya sesuatu in our mind, desain tertentu, kadang susah mendapatkan bisa yang juga ya. gitu. Jadi tapi hasilnya itu menarik gitu, jadi bagus kualitasnya, terus layak launching, dan ini yang kita pakai di IMAR digunakan oleh tim press release kita untuk. Ini sudah dipakai di konsultan berarti. Jadi atau di IMAR di developer sudah dipakai ya. Berarti beberapa kali atau sudah terbukti ya. Jadi nggak ada atau relatif lebih smooth gitu ya. Walaupun tetap berbayar ya. Ini tetap berbayar ya. Iya. Midjourney memang berbayar, dan ini kita gambar-gambar ini kita pakai untuk press release ke media ya, bukan untuk launching project atau menjual
bangunan bukan proyek kita gitu, tapi misalnya ya kita sekarang lagi ada timeline misalnya, tahun depan kita akan launching perumahan di sini gitu. Kita butuh gambar, imagery untuk diserahkan ke media untuk bisa nge-push untuk menarik itu kan, menarik marketing interest aja ya, berarti masyarakat. marketing. Benar, marketing. Oke. Jadi Jadi bukan untuk mendesain ya, tapi untuk push aja untuk real estate sales gitu ya. Jadi untuk menjual bukan menjual ya, maksudnya memarketingkan dulu ya. Nanti kan prosesnya nanti masih berjalan. Kemungkinan besar karena si chairman-nya Imar kemarin lihat gambarnya ini terus dia suka gitu, terus akhirnya tim dari design development kita mikirnya ya udah ntar kalau memang proyeknya ini responsnya bagus terus jadi didesain, ya udah kita pakai aja desain yang ini gitu sebagai referensi untuk mendesain sesuai dengan layout yang jadi seperti gitu kan. Jadi seperti market study gitu ya, pakai visual market study, lempar nanti dapat masukan gitu ya. Oke. Ya. Saya takut nanti masuk ke rahasia, jadi mungkin nanti kita sorry nggak masalah, ini udah sudah di launching ya? Jadi nggak masalah gitu. Oke. Maksudnya takutnya rahasia dagang. Oke. Balik lagi ke ini ya Pak ya. Berarti kalau untuk arsitek muda nih ya, misalkan kita mau cari ide gitu ya. Dan mungkin juga, mohon maaf ini saya mengarahkan yang Creative Commons atau yang bukan, kita nggak mau yang Midjourney atau yang canggih gitu ya. Tapi ya maksudnya yang lebih ya murah dulu, terus nanti misalkan memang harus bayar kredit ya nggak apa-apa, tapi menurut Bapak yang lebih bagus untuk dikejar itu yang mana? Yang pertama atau yang kedua ini? Dari dua pilihan tadi. Kalau sebenarnya dua-duanya sih ya, dua-duanya. Sekarang maksudnya dari yang aku lihat akhir-akhir ini kayak software ini ke dua arah itu gitu, fokusnya gitu. Kalau yang kayak yang plugin buat SketchUp itu aku lupa namanya, nanti bisa di search sendiri, itu masih gratis juga gitu. Itu semacam rendering. Jadi kita bikin SketchUp, nanti dari sketchnya kita bisa langsung, kalau kita install pluginnya itu kita cek langsung jadi rendering. Jadi dia tuh fokus ke rendering gitu. Nah, kalau yang misalnya ada apa ya, Leonardo misalnya, itu juga semacam Midjourney lah. Ada Leonardo, ada Dali saya kurang tahu sekarang kayaknya berbayar sekarang deh. Dulu masih gratis. Dulu masih gratis ya. Iya, coba tapi dicek. Tapi generally rata-rata semua kalau untuk level maksudnya mau coba-coba gitu, apa aja nggak masalah sih. Karena semuanya juga pakai apa, background dan sistem yang mirip gitu, cuma mungkin beda fiturnya ada. Oh, yang ini fiturnya bisa lebih gampang, tinggal sekali klik, atau misalnya yang ini fiturnya lebih banyak pilihannya, bisa di bisa di customize gitu ya. Ya. Ada ya. Oke. Yang pernah saya coba Leonardo, Dali itu, Leonardo ya. Chrome AI juga gratis. Banyak lah, pokoknya kalau mau searching gitu, apalagi di YouTube kalau search aja gitu, itu setiap bulan di YouTube ada yang baru dan ada ini ya. Kalau mau ke YouTube terus cari tutorial sendiri, terus trial gitu ya, maksudnya gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya nggak harus patokannya ini yang lebih bagus, ini yang lebih bagus. Jadi kita bisa coba aja trial mana yang lebih cocok gitu ya. Mungkin kata kuncinya yang cocoknya itu masing-masing orang berbeda-beda, jadi we can adjust a little bit gitu ya. Oke. Betul. Tapi yang saya tahu sih kebanyakan yang baru-baru ini sebenarnya apa namanya, background-nya itu sama, Stable Diffusion gitu. Jadi mereka pakai Stable Diffusion, cuma mereka bikin website untuk user interface yang lebih gampang, lebih mudah gitu. Ya, untuk hal itu, misalnya Stable Diffusion kan agak ribet, harus install ini di belakang, back-end-nya segala macam itu. Kalau itu nggak yang susah ya. suka learning curve-nya besar gitu. Cuma karena sekarang banyak website yang pakai Stable Diffusion Diffusion sebagai back-end, tapi front-end-nya Leonardo itu juga
dipakai. Oh, sorry. Jadi Leonardo itu simple gitu ya di depannya, tapi di belakangnya ribet gitu maksudnya? Ya, ya, Maksudnya? saya juga kurang tahu back end-nya belakang kayak gimana. Cuma yang saya Oh, tahu banyak software ini juga pakai sistemnya Stable Diffusion untuk men-generate image-nya. oh, Jadi ya. kadang-kadang hasilnya sama gitu. Oh, ini kok mirip nggak aneh Stable Diffusion ya, ternyata emang dia. Ya. Terus sekarang juga selain itu juga kan ada banyak Stable Diffusion, ada macam-macam. Jadi kayak Hmm. kita bisa milih gitu. Oh, mau engine-nya Stable Diffusion atau engine apa gitu juga ada Hmm. website yang kayak gitu. Ya. Can be Oke. customizable. Tapi ya itu sih Oke. semakin apa every month setiap bulan tuh ada yang baru Ada yang harus baru ya. Jadi kita pasti akan follow aja terus di YouTube berubah. gitu apa ahli-ahli AI ini yang mereka Ya, nyoba-nyoba ya, nanti ya. bisa coba-coba sendiri. Jadi, Tapi ya perlu hmm, mencoba sendiri sih. hmm. Itu pengalaman sendiri. Kira-kira Pak, ini sorry bukan memprediksi ya, tapi ini kan jadi plesetannya orang-orang gitu ya. Arsitek ini apa masih diperlukan nggak ya kalau udah AI semua, ntar owner udah masukin data running gitu. Arsiteknya berperan jadi apa kalau sudah ada AI-nya? Kan kita dulu kan kalau zaman kita, sorry ya, saya bukan reunian, ini contoh. Waktu kita kan masih AutoCAD gitu ya, masih ayo dimensi sekian, ukuran sekian. Ini kan kita kan kasih kata-kata, ini kamar ukuran sekian, set langsung jadi keluar denah gitu ya kira-kira atau gambar gitu. Nah, peran arsiteknya jadi bergeser kemana kalau kalau ada AI ini? Masih tetap nggak sih kita memberikan desain awal? Atau apa yang kita Ya. lakukan sebagai arsitek lah? Jadi ya aku ngelihat AI ini sebagai eh, misalnya kita zaman dulu gitu dari Hmm, dari apa ide gambar ya. tangan menjadi AutoCAD gitu kan. Hmm, Atau dari AutoCAD sekarang makanya Revit kan dulu pas Revit keluar awal-awal tuh wah keren banget nih Revit tinggal bikin hmm, modelnya udah dapet dia natapak potongan hmm, langsung hmm, jadi gitu. Terus, ya pas hmm, saat itu kita juga mikir wah kita gimana sebagai arsitek nih hmm, apa sekarang nggak perlu AutoCAD pakai Revit aja bikin hmm, nggak drafter gitu segala macem hmm. ya ya memang terus karena Revit itu ada orang tidak butuh maksudnya drafternya semakin Ya, mengerucut berkurang gitu ya. kan Susut ya. berkurang ya itu tapi eh, tetap tetap butuh kan tetap ada Hmm, orang yang harus mengendalikan itu gitu. ya. AI juga menurutku gitu jadi AI em, Hmm, bisa membantu kita untuk cari ide mencari ini bahkan mempercepat efisiensi waktu juga gitu. Em, hmm. dan tentu nggak bakal menghilangkan kebutuhan peran arsitek Arsitek atau ya. arsitek mata manusia gitu melihat tuh ini kok seperti yang saya Nggak bilang bisa. tadi kakinya 3 atau jarinya 6 gitu kan Aneh AI ya. itu masih nggak ngerti Hmm, gitu. hmm. Tapi kalau mungkin di kedepannya akan merubah pola uh, kerja atau seperti Hmm, tadi Revit hmm. jadi drivernya semakin sedikit mungkin lebih banyak Ya, arsiteknya yang memodeling langsung 3D-nya gitu kan. ya. Ya nanti kalau misalnya AI benar-benar advance berkembang ya kita tetap perlu orang untuk me, apa usernya AI itu kan. Hmm, Jadi eh, nggak akan mengurangi tapi bakal merubah aja dari hmm, drafter sekarang mereka yang dibutuhkan arsitek ya arsitek langsung hmm, mungkin ke depannya mungkin 20 tahun yang lalu kalau AI berkembang banget ya hmm. butuhnya AI prompter arsitek mungkin Hmm, namanya ya, mungkin ya. sesuatu yang kita nggak tahu saat ini Prompternya ya, apa jadi bukan orang yang desain gambarnya, tapi kata-kata apa yang penting gitu dimasukin gitu ya, apa saja ya kriterianya ya. bukan hanya kata-kata tapi matanya maksudnya Oh ngecek, knowledge untuk ngecek knowledge ya. mata kayak Hmm, ke apa hmm. eh, apa ya em, ya pengalaman sebagai seorang arsitek gitu kan dari Visual pendidikan controlling makanya mungkin sekarang ya. menurut ya sekarang ya saya kurang tahu sekarang pendidikan arsitek sudah seperti apa ya cuma tetap yang paling penting kan adalah eh, ya architectural style mata Ya, melatih mata melihat gimana yang yang bagus yang hmm, fungsional yang proporsional gitu ya. Hmm, proporsional gitu hmm. itu ya akhirnya manusia yang memfilter itu gitu Ya, ya, arsitek ya. yang akan memfilter itu gitu. Jadi um, knowledge-nya
tetap perlu gitu, tapi nanti Perlu ya. tools-nya aja yang berbeda gitu. Satu lagi tadi yang kan Bapak cerita ada satu orang expert di bidang rendering yang ngedit dari AI ya, gitu ya? Iya. Itu sorry dia juga background-nya arsitek atau dari bidang diploma atau dari bidang STM gitu. Kalau di Indonesia kan STM masih sudah bisa bikin gambar-gambar gitu kan sudah bisa. Dia kalau di Dubai kira-kira seperti apa? Orang-orang yang expert di bidang editing AI untuk visual maksudnya untuk visualisasi AI. Iya, kalau yang di kantor sini kita arsitek sih, karena dia Arsitek ya. harus tahu kan, oh misalnya Hmm. ini terlalu tipis nih, nggak mungkin Baloknya gitu ya. terbangun gitu, atau ini strukturnya ini terlalu Hmm. ngayal gitu, terlalu panjang atau nggak mungkin bisa dibangun. Jadi Ya. tetap senior arsitek juga yang Oh dia senior juga malah justru. iya senior Bukan yang junior arsitek ada nih editing nih gitu enggak ya. Malah justru iya senior arsitek yang harus membayangkan supaya dia solid gitu ya. iya dia harus yang review kan, intinya nge-review Ya, dia ya, ya. pengalaman konstruksi desain Oke. sebelumnya, jadi biar tahu, oh ini gini-gini, terus ini kurang ini. Ya dia juga ada timnya sih yang junior yang Ya, melakukan pekerjaan itu gitu, yang yang edit ngeditnya junior ya. gitu ya. Oke, oke, oke. Mungkin ya kalau bisa juga dari STM atau grafis yang membantu senior Hmm. arsitek ini ya, Touch up ya. memastikan gambar AI-nya itu layak gitu. Layak ya. Jadi ada cross check lagi. Jadi bukan dikirim AI terus selesai ditinggal dikasih klien nggak bisa ya. Jadi cuman tetap kita masih checking ini mana Oh yang iya, layak, mana yang enggak gitu ya. Oke. iya, Oke. iya, iya. Double check gitu Bahkan ya selalu. iya, ya bahkan kemarin yang ini yang press release terakhir kita buat itu saya bikin sekitar 20 gambar gitu. 20 nanti ke senior, Seniornya. seniornya di kepalanya head design of development, nanti dia hanya milih 4 atau 6 terus diserahkan lagi ke Ownernya. chairman, nanti dia milih Ya. satu, akhirnya satu yang kepilih dari Oh, 20 itu gitu. ya, Jadi ya. Oh, jadi bikin itu banyak. iya, Jadi karena intinya 20 gampangnya AI set kan kita ya. bisa bikin banyak dalam waktu cepat gitu. Ya, Ini ya, semua ya. prosesnya ini cuma setengah hari, 1 hari lah maksimum. Hmm. Dari awal diminta untuk cari ya untuk press release ini sampai akhirnya press release keesokan harinya gitu. Jadi in one day itu Harus bisa bisa tercover gitu ya. keluar gambar yang representatif untuk mempresentasikan proyek gitu. Jadi Ya, itu ya, powerfulnya itu efisiensi waktu, kecepatan waktu. ya, Ya ya, meskipun itu kualitasnya tuh masih harus dijaga gitu. Jadi dari ya, 20 itu yang lolos cuma 5 atau 4 ya. atau 5 Betul, 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 gitu. betul. Jadi Oke, oke. Tapi jadi mungkin kembali dari AI 20, di touch up-nya berapa? Yang 5 itu atau yang di touch up 20-20-nya di touch up? Mungkin kalau boleh tahu. enggak sih, 20-nya aku serahin ke senior, terus dia yang milih kan, oh ini nih 5 ini Yang di kita touch up mau cuma 5 tunjukkan berarti ke, ya? ya itu cuma 5 itu ya. Oke, oke, oke. Ya. Ya, ya, ya. Ataupun Masuk di akal sih. Kalau 20 kan agak berat juga di touch up semua ya. Ya, oke, oke. Tapi ya. bisa dalam 1 hari lumayan ya Pak ya. Biasanya kita 1-2 minggu gitu ya. Kalau kalau satu desain gitu. Sekarang 1 hari. Wow. Itu Jadi ya. dia. Ya Dan itu. ini mungkin jangan-jangan di masa depan jumlah arsitek junior berkurang kalau begini caranya. Loh Dulu kan justru harus. nanti arsitek junior yang ngambil alih yang ngerti tools ini kan. Ya, Kalau maksudnya, kita yang udah tua bukan gini udah manusia agak sih, tapi maksudnya ya. struktur company-nya jadi lean banget dong ya. Kalau dulu kan zaman kita kan satu prinsipal terus kemudian bisa berapa ke bawah gede gitu kan. Kalau ini pakai AI jangan-jangan dia lurus gitu ya. Maksudnya strukturnya dari atas 2 turun lagi seniornya mungkin 5 tapi juniornya nggak banyak, AI-nya aja yang banyak gitu Hmm. kan. Jadi mungkin nggak tahu, PC-nya banyak kali mungkin running. Mungkin ya nggak tahu, saya omong-omong imajiner. Iya. Apa sudah mulai Kalau terjadi di Dubai? Kalau konsultan gede ya gitu terus dikurangin aja karena kita pakai AI gitu atau enggak? Tetap masih enggak ya, jumlah arsiteknya tetap masih banyak? tetap kalau di konsultan tuh masih butuh Masih tetap ya? keahlian-keahlian masing-masing kan. Hmm. Maksudnya
Ya terutama untuk gambar kerja itu kan masih Kayaknya nggak bisa harus AI ya, pasti ya. koordinasi gitu ya, jelas nggak bisa AI kan AI Ya, hanya untuk ya, either visual seperti tadi ya, either visualisasi atau ya, atau conceptual ya. idea generating imagery gitu kan. Ya, jadi kalau udah Jadi jadi Dena, ini gambar detail sama AI nggak bisa gitu ya. Kalau nggak bisa. kalau kalau ide awal oke, tapi Hmm. kalau udah jadi Dena di develop pakai AI belum ada ya mungkin ya. Nggak belum lah. Sekarang tuh masih ya sekarang intinya sih cuma dipikir kasarnya sebagai image generator aja. Oh, oke Jadi oke. semua AI ini sebenarnya cuma Hmm. image generator. Jadi kan ada ya ada ChatGPT which is text generator, terus ada Ya, ya, sekarang ini whatever ini ya, image generator. visual. Ya. Nah, jadi sekarang yang program-program yang untuk arsitektur ini sebenarnya dia gimana sih caranya kita menggunakan tools ini untuk arsitek gitu. Jadi Oke oke, oke. kayak regeneration atau untuk rendering kan harus Ya, ada desain awalnya. Jadi gimana desain awal tuh bisa akhirnya kita pakai image generation ini untuk menciptakan rendernya gitu misalnya. Jadi ya. sekarang sih sebatas itu. Mungkin ya 20-30 tahun yang lagi seperti mungkin ya kayak Revit dulu itu kan Revit wah itu ya, kita nggak pernah zaman kebayang pas kita kuliah ya gitu bikin 3D betul. aja Ya, terus langsung jadi jenah tanpa potongan ya, gitu ya. Mungkin ke ya, depannya ya. bisa jadi kita Ya, bisa ada jadi sih. image Bisa terus jadi langsung nanti potongan bisa. hmm, hmm, Ya. Tapi ya hmm. sekarang itu masih Masih sebatas belum. image Ya. generation. Ah, ya. Berarti kata kuncinya kita harus bisa berubah ya. Kalau lihat begini dulu 2006 misalkan atau 2005 segitu, terus sekarang Revit udah masuk, udah di mana-mana Revit gitu ya. Walaupun di Petra kami masih belum 100% Revit sih. Kami masih sebagian tangan 4 semester, terus Ya, AutoCAD penting itu mulai penting. masuk. Ya, terus Revit sudah diajarkan di semester 6 sih. Jadi AutoCAD sama Revit barengan di 5 dan 6. 7 dan 8 boleh pilih, AutoCAD atau Revit atau SketchUp terserah. Biasanya TA tuh biasanya sudah apply sih. Ya, jadi memang tetap masih tangan dan mix ya. Hmm, hmm. Ya, semoga ke depan kita Kalau bisa. iya, kalau yang saya lihat sih yang masih penting itu sketsa Hmm, tangan untuk desain, sketsa untuk apa Bapak juga masih pakai ekspor tangan dari atau otak. Iya, iya, itu paling cepat kan hmm, kita pakai tangan. Misalnya ada gambar apa harus segera di desain ini hmm, tunjukkan ke tim ini loh, ini bisa nggak kayak gini, bisa nggak gini. Oh bisa, hmm, oke, baru kita next step just drafting atau whatever gitu kan. hmm, Tapi ya jangan jangan meremehkan hmm. sketsa. Berarti bisa digabung antara tangan dengan AI atau Bisa, SketchUp dengan bisa. AI itu bisa ya? Berarti bisa. Nggak harus AI aja. Jadi bisa digabung mix-mix ya. Kita mulai gambar tangan, scan gitu, langsung di running Iya, iya. renderingnya bisa gitu ya. Itu apa Dasarnya sorry kalau boleh tahu? Yang pakai apa software pakai apa ya? pakai LookX juga bisa. Lookex tadi LookX ya. bisa, Oke. ya. Nanti kita Mhm. coba. Nanti maksudnya kita coba di kelas mungkin kita coba trial ya minggu depan atau 2 minggu lagi kita coba. Ya kendala kami cuma satu Pak. AI-nya berbayar nanti kan mahasiswa mungkin bisa membayar ya tuh, tapi kan kita jadi kayak Hmm. extra cost gitu ya. Jadi sebenarnya saya tadi menjajaki juga yang Creative Commons sementara. Ya tadi yang gratis-gratis itu mungkin nggak apa-apa kita coba sudah 10 kali. Saya kemarin coba rasanya apa DALL-E itu apa ya saya lupa. Saya coba terus saya udah mentok gitu. Oh 5 kredit oke, ya udah harus bayar oke. Sudah sih sudah nyoba tapi ya masih proses karena kan saya bukan saya bergerak di konsultasi tapi yang sifatnya sosial. Kita membuat desain sekolah untuk disabilitas gitu kan. Jadi kan desainnya nggak harus cepat dan harus idenya yang malah yang harus murah gitu kan. Kalau DALL-E Hmm. kan kayak DALL-E atau yang lain kan wah jadi mewah harus gini harus gitu. Oke, mungkin saya ini nggak panjang sih, cuman 1-2 pertanyaan lagi karena kita juga durasi takutnya Bapak dan juga sebenarnya saya pengen ngobrol yang informal setelah ini sih. Mungkin satu pertanyaan aja. Ini mata kuliah saya ini sebenarnya tentang universal design, Pak, simpelnya ya. Ini bukan AI. Yang tadi AI rasanya cukup sih, sudah banyak informasi ya. Nanti mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan lagi saya chat untuk follow up aja nanti via WhatsApp ya. Ini kami ngajarin universal design, Pak, Ya. sebenarnya.
Mungkin saya pengen tahu kan Bapak sudah punya pengalaman di Singapura, di Dubai, dan beberapa konsultan internasional ya, bukan hanya di Indonesia ya. Kira-kira universal design itu atau standar-standar akses buat disabilitas gitu-gitu, apakah perlu nggak dimengerti mahasiswa dan junior-junior arsitek yang baru berpraktek gitu? Ataukah universal design dilupakan aja deh, yang penting kita cantik nih, bagus, gimana? Kira-kira seperti apa? Iya, iya. Nah, kalau kalau saya kembali ke istilahnya ya, Ya, universal design. ya, ya. Universal design itu penting banget. Itu adalah Hmm, seharusnya universal design ini menjadi standar semua desain. hmm, Semua ya semua desain layout hmm. pembangunan itu harus mengikuti standar-standar yang bisa digunakan oleh semua orang gitu. Hmm, Jadi Kak di Dubai misalnya hmm, di Dubai Building Code itu hmm, ya memang ada sih Universal Design Code terpisah hmm, juga, tapi hmm. semua standar bangunan di Dubai Building Code itu udah universal, maksudnya standar ukurannya Oh, sudah sesuai, udah dengan standar maksudnya yang ada ya. Hmm. iya, jadi ya saya sih nggak khusus harus tahu universal design itu apa sih sebetulnya, tapi karena memang dari pihak pemerintah sini mungkin ya sudah mengconsider desain universal design sebagai Asal, the ya. standard, the norm gitu. Hmm, hmm, hmm. Um, Kalau di Indonesia mungkin kurang tahu ya, mungkin standarnya masih masih belum, kurang tahu ya, nggak belum pernah It's berpraktisi di okay, it's Indonesia. okay. Tapi Hmm. kalau Oh, waktu di uh, Indonesia nggak pernah desain yang universal, belum ya? Waktu pas di konsultan Indonesia belum maksudnya ya? belum nggak ngerti maksudnya Oh, belum standar-standar dalam ya, ya. bangunannya Oke, gitu ya. oke. Hmm, hmm. Kalau di sini kan ya di konsultan kan benar-benar harus Terus harus ya. harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan standar Hmm, untuk hmm. di-approve oleh apa pihak Government ya. approval government di sini ya untuk boleh dibangun kan di sini sangat sangat strict sekali. Oh, oke. Berarti kalau tidak Jadi universal design diikutin, ditolak gitu ya? iya iya. Oh, Jadi oke. That's jadi another problem. Jadi itu kalau sudah jadi common gitu. Jadi hmm, ramp ya harus ada, kalau ada tangga ya, ya harus ada ya, ramp gitu. Berapa ya, persen, ya, sekian persen ya ya. harus harus Hmm, sesuai eh, atau lift atau ya. apa kamar mandi, semua public Disabilitas kamar yang mandi besar at gitu least ya, harus ada satu satu ini toilet. ADA Hmm, atau toilet hmm. accessible Berarti accessible American toilet. standard ya, karena Bapak barusan bilang ADA. Jadi Ya mirip-mirip kita kayak standar Amerika ya, karena ya Parsons istilahnya atau kita itu ADA konsultannya di dari sini. Amerika ya. Ya, saya banyak banyak di Jacob sih Parson perusahaan Amerika, jadi Oh, kita pakai oke, istilah oke. ADA. Tapi di sini juga pakai Udah istilah biasa sebut ADA. ADA ya. Iya, Hmm. apa? Karena ya kayak sepertinya apa standar-standarnya bangunan building code sini juga pakai American base-nya standard. ADA gitu. Ya, Standar ya. which is biasanya paling besar ya, paling paling Ya, apa ya? kelihatannya yang paling bagus lah. Iya, iya, So far dikenal semua negara, termasuk Australia iya. kok. Saya barusan pulang Australia, saya lihat ini kok mirip-mirip ya. Satu dua Hmm, belas, ini 114 gitu ya, beda-beda dikit. 120, 114. Jadi ya mungkin tidak hmm. sebagus ADA, karena kan ADA kalau rem itu 120, sorry ya. Nah, Australia Oke, 114 masih boleh gitu. Jadi oke, oke. di Indonesia 112, Pak, sama 110. 112. Oke. Heeh. Oke, oke. Jadi, oh sorry, Hmm. rasanya yang bangunan baru kalau di Amerika 112 masih boleh gitu ya kalau nggak salah. Jadi, sorry, bangunan lama gitu. Cuman di Indonesia 110 kita. Hmm, Ya, hmm, it's hmm. okay sih. Ya, maksudnya saya nggak harus kita ikut standar yang Amerika ya, tapi maksudnya kita Hmm, mencoba hmm, hmm. lebih accessible gitu kan ya. Masalahnya di perjalanan pasti klien, oh ini mahal gitu loh ya, ini nggak boleh, apa ini biasanya gini Pak, kalau yang lucu tuh, kalau tangga tuh lebih apa ya, dramatis gitu. Jadi jangan pakai rem gitu. Jadi rem itu nanti nggak usah, kita dramatis pakai tangga gitu. Nah nanti kan akibatnya kliennya nggak bisa masuk dari depan gitu kan. Oh muter, muter dari belakang. Nah itu yang jadi pertanyaan, apakah nanti kliennya tuh tahu bahwa di belakang ada rem gitu kan? Atau Hmm, ada hmm, lift di belakang. Jadi kan kita sebagai arsitek sebenarnya harusnya ikut mempromosikan bahwa
bangunan kita lebih accessible untuk semua kan, harusnya kan gitu. Secara visual sudah menarik tapi accessible gitu kan. Ya ini mungkin di Indonesia masih pertanyaan juga Pak, karena biayanya mahal. Kalau bikin rem di Dubai mungkin sudah building code harus ada ya. Kalau di Indonesia masih mikir ini 1 M, mungkin bukan 1 M, misalkan satu nilai lah, atau mungkin 100 juta nih pakai lift misalkan gitu. Waduh mahal gitu. Nah, nanti nggak usah deh gitu. Jadi nanti mungkin itu juga ya riset ya, saya bukan ini, tapi mungkin itu bagian dari S3 saya sih. Nanti kita bisa bahas next time untuk expand a little bit. Iya, iya. Tapi menariknya di sini ya itu, kalau di sini udah jadi Udah satu. pasti Jadi nggak boleh. arsitektur itu ya udah itu accessible design itu udah. Kalau misalnya misalnya konsultan ya, ada sub konsultan fire life safety, ada sub konsultan mechanical, kalau accessibility nggak pakai sub konsultan, memang arsiteknya sendiri harus mengikuti building code itu ya, it's given gitu. Jadi lebar koridor, segala macam, lift, ukuran lift gitu. Oke. Kalau enggak ya nggak disetujui. Nggak di-approve ya. Nggak di-approve building permit-nya. Siap. Wow, sangat menarik. Ini biar 30 menit tapi padat banget. Mungkin ini rasanya saya mengucapkan terima kasih buat Pak Satrio yang sudah menyempatkan waktu. Memang saya janjinya 1 jam, tapi kan total ya 1 jam. Jadi sebenarnya saya masih mau nanya-nanya habis ini. Tapi terima kasih banyak untuk masukannya. Semoga kita bisa suatu saat pas pulang Jogja, kita ngundang ke Surabaya kali ya mungkin ya. Atau pas bikin conference internasional gitu. Pak dengan senang Satrio hati, sharing. dengan senang hati. Kita AI-nya gimana bikinnya. Karena siapa tahu, kayaknya Pak Satrio dulu seingat saya sih seneng ngajar ya waktu pas di S2. Pernah ngajar ya, seingat saya ya. Pernah jadi teaching assistant-nya Prof. JW ya. Iya. Betul kan? Ya kan supaya dapat beasiswanya Pak. Enggak, maksudnya tapi pernah kan ngajar kan? Iya. Iya, saya Ya ingat kok. teaching assistant gitu. Iya, oke. Ya. Tapi bidangnya agak beda dulu, architecture urban history. Sekarang ya, udah jumping sekarang ke AI, dari lah. history ke AI gitu. Cuma ya masih arsitek lah, masing arsitek. Oke, terima kasih banyak Pak. Ini sebentar jangan berhenti dulu ya, kita stop dulu rekaman. Saya terima kasih untuk rekan-rekan pemirsa YouTube. Ini nanti masuk YouTube ya Pak, izin ke YouTube. Mungkin nggak sekarang, maksudnya butuh pengolahan dulu 1-2 hari, 1-2 minggu ke depan karena kami agak padat. Tapi berharap mata kuliah ini bisa menarik buat teman-teman yang mau belajar AI dan juga universal design. Jadi dua-duanya. Jadi bukan hanya generate gambar, tapi tidak ada tanggung jawab aksesibilitasnya. Kita mau mencoba menawarkan yang cepat, AI, tapi juga yang bertanggung jawab gitu ya. Terima kasih banyak untuk Pak Satrio, MArch, Sarjana Teknik MArch, sorry saya tadi nggak sebutin MArch-nya. Ini beliau lulusan dari Architectural Conservation di NUS ya? Iya. Oh ya, oke. Sebenarnya passion-nya untuk jadi conservation bangunan lama juga nih. Harusnya kita gali lagi next time ya. Oke. Terima kasih, kita akhiri dulu. Makasih Bapak, selamat siang, selamat malam. Saya rekam stop dulu ya.